Product manager merupakan salah satu profesi yang sangat dicari hari-hari ini dan sering diperbincangkan baik di LinkedIn ataupun di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Nah, bagaimana cara menjadi seorang product manager dan juga bagaimana nanti ketika teman-teman mau berkarir nih sebagai seorang product manager? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mas Rangga Barmana, product manager di OK Home. Halo Mas Rangga. Halo semua, gimana Wah, kabarnya? alhamdulillah. Gimana kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mantap sekali, luar Alhamdulillah. biasa. Wih, alhamdulillah ini makasih banget nih di hari Sabtu sore-sore biasanya istirahat tapi menyempatkan diskusi ini. Siap, siap, Siap. siap. Nih udah kedengeran tuh suara anaknya. Iya nih, sorry, sorry, sorry. Ya nggak apa-apa, santai aja. Namanya juga berkeluarga. Yoi. Oke. Nah, Mas Rangga, ini kan kita mau bicara terkait dengan product manager gitu kan. Oke, Eee, oke. kan banyak banget nih kayak di LinkedIn, di YouTube, di media sosial, Telegram dan lain-lain banyak yang bahas nih, product manager itu apa dan mungkin product Benar. manager ini baru-baru juga mungkin kayaknya, maksudnya ini sepengetahuan saya ya, nanti dikoreksi nih Iya, kalau salah iya, misalkan. iya. Mhm. Yang saya baru tahu juga nih ada yang namanya product manager gitu. Nah, jadi Oke, kita mau oke. bahas product manager ya supaya teman-teman yang nantinya mau berkarir punya pilihan gitu, punya arahan gitu, ini Betul, profesinya betul. apa gitu kan. Nah, apalagi kan biasanya kalau jurusan itu inline dengan pekerjaan gitu kan, dan Iya, iya. product manager ini kayaknya nggak ada yang nempel dengan satu jurusan tertentu gitu, Kak, dari penamaan gitu Iya, kan. Nah, iya, iya, jadi iya. nanti kita mau ulas nih, apakah teman-teman dari Siap, background yang manapun bisa nggak masuk ke menjadi product manager gitu. siap, siap, mantap, Nah, mantap. mungkin sebelum mulai boleh sekaligus perkenalan diri dulu, aktivitas sehari-hari apa aja sih, Mas? Oke, teman-teman semua perkenalkan nih, nama nama saya Muhammad Rangga Barmana, bisa dipanggil Rangga. Saat ini saya di, Oke Home, jadi Mhm, product manager. Jadi mungkin kenal Oke Home dulu ya. Jadi Oke Home mhm. tuh, adalah, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa cleaning nih. Oh, Jasa cleaning, ke rumah-rumah gitu. Jadi setiap customer nanti bisa melakukan pemesanan di aplikasi, mhm. kemudian nanti mitra kita datang ke sana. So, jadi kalau aku sendiri jadi product manager untuk beberapa aplikasi, jadi ada Mhm. aplikasi Oke Home-nya sama aplikasi mitra gitu. Jadi kita Oh. ada banyak ekosistem di situ kayak gitu. Mhm. Itu sih, Mmm, kalau aku sendiri hari-hari saat ini mhm, jadi product manager di situ kayak gitu. mhm. Wah, ini berarti menarik juga ya bisnisnya Oke Home ini, maksudnya daripada yang males bersih-bersihin rumah gitu kan. Betul banget. Heeh, Jadi memang kita tujuannya itu pengen, kalau orang-orang yang sibuk, yang heeh, kerja misalnya udah harus ngurus anak, ngurus iya, kerjaan, itu kan bingung kapan mhm, bersih-bersihnya gitu kan. iya. Nah itu kita hadir di situ untuk bisa Oh, memberikan solusi pada mereka kayak gitu. wah, siap siap. Nah, baik nih, ini kalau spesifik Jadi mengenai promo dikit, sorry ya. boleh boleh, nggak apa-apa, boleh. Nah, ini mungkin kalau bahas sedikit terkait dengan product manager nih. Siap, siap. Product manager itu apa sih, Mas? Oke, kalau secara harfiah ya, jadi product Mhm, manager itu adalah, suatu role atau bisa juga role atau sebuah atau orang gitu ya, yang bertanggung jawab atas pengembangan suatu produk. Jadi development mmm, suatu produk itu istilahnya eee, istilahnya sama product manager itu, dia yang megang semua itu gitu. Nah, mmm, secara sejarahnya mungkin, sedikit ini ya, mmm, intro sedikit ya. Jadi sebenarnya dari dulu produk media itu udah ada. Jadi terutama oh, untuk produk-produk kayak misalnya produk-produk farmasi nih, produk-produk, mmm, F&B. Jadi kayak mhm, misalnya mie, mhm, dia itu mau bikin mie tipe apa, nah itu udah ada produk manajernya biasanya. mmm, Kemudian juga ada misalnya kayak, tablet-tablet gitu ya, mhm, bikin di farmasi itu pasti ada produk manajernya yang memformulakan tablet itu gitu. mmm, Nah, kalau misalnya kayak sebelumnya juga ada di bank nih, di mhm, bank itu juga banyak nih, ada namanya product manager, dia itu melakukan manajemen kepada portofolio misalnya produk apa nih, produk layanan saving, mhm, misalnya produk layanan, treasury atau misalnya pinjaman. Nah, itu udah ada product manajernya. Nah, mmm, tapi kalau dalam hal ini seiring dengan meningkatnya, digitalisasi gitu mhm, ya, sekarang product manager itu juga ada di dalam produk digital.
Karena produk digital itu, apa namanya, sangat spesifik kepada Mhm. suatu user tertentu, sehingga membutuhkan product manager yang memahami apa yang diinginkan customer, untuk mendapatkan profit secara bisnis, kayak gitu sih. Mmm, Itu jad yang bikin product manager sekarang meningkat gitu. mhm, mmm, Karena ada, digitalisasi, mhm. dan pembuatan aplikasi di berbagai macam lini bisnis. Oh, oke. Jadi fokus utama dari seorang product manager itu mengembangkan produk, begitu ya? Betul, Oh, mengembangkan produk, betul. mhm. Namun kalau di produk digital itu dia Heeh. lebih jauh lagi. Tidak Gimana tuh? hanya tidak hanya mengembangkan produk, tidak hanya mengembangkan produk atau fitur, tapi Mhm. juga menghubungkan antara bisnis dengan customer. Jadi, Mmm, untuk memahami customer, itu sebuah bisnis itu membutuhkan seorang product manager kayak gitu. mhm. Sehingga produk yang di-deliver oleh bisnis atau oleh perusahaan, itu jangan sampai produk yang nggak dipakai sama orang nih. Oh, Jadi mhm, udah mhm, capek-capek bikin fitur misalnya, mhm. nggak dipakai atau nggak dibeli sama orang. Nah, itu kan yang jadi masalah. Nah, Iya, makanya sekarang itu, para tech company itu mhm, membutuhkan product manager, untuk menghubungkan hal tersebut, kayak gitu. mmm, Jadi bisa bisa istilahnya sekarang tuh namanya apa ya, product market fit, bisa mhm. mendapatkan jadi goalnya cuma 2, product market fit sama mendapatkan profit. Oh, oke. Itu sih harapannya, adanya Mhm, product manager kayak gitu. mhm. Oke, oke. Jadi tujuan utama si product manager ini supaya produk yang dibuat oleh perusahaan ini cocok dengan customer-nya, begitu ya? Betul Cocok dengan banget, kebutuhan customer, begitu ya? betul Eee, sekali. Mungkin kalau arahan ini saya memang benar-benar awam banget nih, Mas Rangga, terkait Siap, dengan product siap. manager-nya. Apa apa ini ya, product manager ini semacam marketing juga atau, gimana? Enggak, maksudnya kan kayak menangkap kebutuhan customer, Mhm. terus, apakah hingga mengontrol, proses, pembuatan produknya tadi atau sampai gimana enggak? Oke, good questions. Kalau Mhm, di, apa namanya, kalau di produk digital mungkin aku mhm, sedikit kasih gambarannya. Jadi, mhm, kita itu sering dibilang, PM itu adalah juggling antara 3 aspek ya. mmm, Pertama, jadi tuh kita di tengah-tengah dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek bisnis tadi. mhm, Eee, apa namanya, bagaimana memahami bisnis, bisnis acumen itu mhm, menjadi, apa namanya, core-nya kita juga gitu. mhm, Kemudian yang kedua adalah desain, mhm, dan teksnya. Jadi bagaimana mmm, kita memahami desain itu terkait empati sama customer, mhm, bagaimana membuat desain yang sesuai. Kemudian yang mhm, ketiga adalah tech. Jadi kita juga perlu memahami teknologi, mhm, yang digunakan, untuk bisa di-deliver kepada customer. mmm, Kalau terkait dengan tadi, menjawab terkait marketing itu memang, istilahnya product manager juga harus tahu mengenai itu karena itu bagian dari bisnis tadi. oh, Jadi kita itu ada yang namanya misalnya kayak go to market strategi, jadi kayak untuk memahami gimana sih nih cara produk ini bisa go live to market, gimana caranya mmm, bisa dijual. Nah, itu juga kita mhm, harus memahami. Memang secara kita nggak mesti mendalam ya memahaminya gitu ya, karena mhm, kita nanti akan berkolaborasi dengan tadi misalnya sama tim marketing. mmm, Tapi at least kita tahu fitur ini tuh apa dan bagaimana cara menjualnya, kayak gitu sih. mmm, mhm, Jadi mhm. untuk menjawab yang tadi, kira-kira kayak gitu. Oke, berarti ada 3 aspek tadi yang berkaitan dengan product manager ya. Yang pertama tadi Betul, bisnisnya, yang kedua tech-nya, yang ketiga tadi apa? Maaf nggak? desain Desain ya? Oh, oke. desain ya, desain Definisi mhm. desain ini apakah desain visualnya atau memang desain keseluruhan produknya gitu? Oke, jadi desain ini sebenarnya menerjemahkan bagaimana, Mmm, eee, product manager itu bisa berempati tadi sama, mmm, apa, customer, memahami, user experience-nya, memahami, apa namanya, user interface-nya. Jadi, mhm, bagaimana kita bisa mendesain user interface sama user experience itu yang dibutuhkan oleh customer. Jadi mmm, desain itu ke arah situ gitu. Memang makanya artinya juga nggak mesti kita ya bagus juga kalau misalnya kita bisa melakukan desain secara mhm, mandiri gitu ya. mhm, Tapi, apa kita, nggak mesti begitu, tapi kita bisa memahami apa yang diinginkan customer kemudian kita interpretasikan dalam desain tersebut, kayak gitu sih. baik, Jadi baik, baik. arahnya ke situ gitu. Oke. Nah, baik. Berarti ini kalau bicara spesifik kerjaan setiap hari ini Mhm. dari jam 8 sampai jam 5 sore mungkin asumsikan apa apa aja nih biasanya nih, Mas Rangga, yang Oke. dikerjain? Waduh, kalau kalau day to day-nya itu pasti, ini kebanyakan PM pasti bilang
ya bakal bilang meeting sih ya, meeting, Oke. kemudian mungkin, apa namanya, planning. Tapi basically kita tuh sebenarnya day to day-nya tuh melakukan yang namanya product life cycle ya. Jadi kayak kita pertama Oh, melakukan product discovery, heeh, kemudian setelah kita melakukan product discovery, kemudian juga kita melakukan, apa namanya, validating, kayak misalnya mhm, memastikan bahwa, masalah ini masalah yang apa yang perlu dilakukan kayak gitu. mhm, Terus dari proses discovery nanti kita udah mulai product development, kemudian mhm. itu berarti kita kayak grooming sama tim engineering, tim desain, Oh, kita nih pengen bikin produk ini loh gitu. oh, Kemudian setelah itu kita nanti ada product release kayak, mmm, kalau misalnya semua development sudah selesai, mhm, udah di-testing, kemudian kita rilis, apa namanya, di situ kita nanti diskusi sama tim marketing gimana cara rilisnya. Jadi, mostly kalau day to day-nya tuh kayak, misalnya biasanya sih kalau aku di awal minggu tuh ada kayak mhm, planning dulu kita mau ngapain, mmm, nanti semakin hari Selasa, Rabu, Kamis akan banyak meeting gitu mhm. kan. Meeting-nya tuh kebanyakan emang alignment sih, Oh, sama stakeholder, baik mhm. tim bisnis, tim engineering, tim desain, kayak gitu sih. Oh, oke, oke, Jadi oke. mostly kayak gitu. Wah, Betul mhm. betul. Nah, berarti, berarti tidak hanya kayak menangkap kebutuhan dari market, tetapi Mhm. juga mengkomunikasikan kebutuhan tersebut supaya align dengan tim operation-nya termasuk engineering, tim developer-nya juga begitu ya, Mas Angga ya? Terus berarti juga menyinkronkan nanti, product life cycle berarti perencanaan ke depannya apa, supaya align juga dengan perencanaan ke depan si produk itu, berarti begitu ya? Betul sekali. Jadi, Mmm, apa namanya, selain kita, tadi memahami customer, itu mhm, sebenarnya tujuannya benar, tujuannya adalah untuk menyampaikan apa sih yang sekarang jadi misalnya problem sama mmm, customer kita gitu. mhm, Apa sih yang sekarang mereka, alami dan mereka tuh maunya kayak gimana. Kemudian dari riset yang kita punya, kita sudah validasi, kemudian mhm, kita sampaikan kepada stakeholder terkait bahwa, ini perlu ada improvement di sini nih, gitu. Nanti improvement di sini itu sebenarnya belum ada solusinya, tapi kita mmm, melakukan kita sebagai yang menginisiasi nih, untuk membuat, "Ayo kita FGD yuk," misalnya, mhm. atau "Kita diskusi yuk, solusinya nih kira-kira apa nih?" Nah, nanti Oh, dari solusi tersebut, kita biasa melakukan mhm, prioritisasi dari solusi-solusi, mana yang berdampak pada bisnis secara langsung, mhm, mana yang misalnya, masih bisa kita, oke lah masih bisa secara operasional mhm, dijalankan gitu. Nah, baru dari situ kita masuk ke development, ke mhm, tim engineer untuk, "Oke kita decide ya, kita bikin ini nih, mhm. waktunya segini, kita misalnya dalam 2 minggu." Oh, Jadi kita kalau dengan sistem agile tuh mhm, ada kayak namanya sprint kan. mhm, Jadi kita misalnya satu sprint tuh 2 minggu. Jadi mhm, misalnya, "Oke satu sprint untuk fitur ini ya," mhm, gitu. Nanti berarti 2 minggu lagi, udah dites dan sudah rilis. Nah jadi mmm, ada kayak project manajemennya juga mhm. gitu, Oh gitu, kayak berarti gitu sih. oh berarti banyak juga yang dikelola product manager ya? Betul betul sekali betul sekali. Wah, Jadi kita juga kalau misalnya produknya sudah rilis, mhm, nanti kita melakukan monitoring tuh, monitoring kan, bagaimana sih kinerja produk mhm, ini gitu. Apakah produk ini tuh setelah dirilis tuh berdampak nggak sama customer gitu. iya, Jadi iya, misalnya apa yang, apa namanya, apakah produk ini tuh misalnya meningkatkan matriks tertentu mhm, gitu. Kayak misalnya contohnya mungkin aku kayak kemarin tuh bikin yang namanya, revamp, registration. Jadi mmm, bagaimana flow registrasi itu bisa lebih smooth atau seamless. Nah, itu kita pantau tuh, kemarin udah rilis kita pantau matriksnya. Oh, mhm, ternyata conversion-nya meningkat nih, yang tadinya misalnya cuman yang install 1.000, mhm, yang registrasi 200, nah sekarang meningkat nih yang install 1.000, yang registrasi bisa 500. Nah, artinya kan ada peningkatan. Nah, itu yang menjadi, ininya kita gitu ya, mhm, monitoring kita mhm. selama proses berjalan. Oh, wah menarik, menarik. Artinya mungkin sederhananya product manager itu yang punya produk ya dia gitu sebenarnya ya? Maksudnya yang bener bener seperti itu ya Mas Rangga ya? Beda, ya kalau misalnya Heeh? bahasanya yang punya, I Iya? can say like that. Iya, aku bisa bilang kayak gitu. Iya, That's true. heeh, Bahwa oh, memang, kalau kalau dibilang yang punya, betul, kalau yang iya, punya produk. nah biasanya nih, ini kan kalau kalau saya tangkap tadi kan, apa, banyak banget nih yang dipegang gitu kan, berarti dari awal sampai dengan evaluasinya gitu atau Iya, monitoring-nya betul. begitu kan. Iya Biasanya iya iya. product manager ini
perorangan, misalkan satu orang atau satu tim gitu, Mas Rangga? Nah, ini yang menarik nih. Nah, Jadi, gimana nih? buat perlu teman-teman tahu ya, jadi Heeh, banyak kayak yang kemarin aku juga pernah sharing di kelasku. Jadi, heeh, banyak yang bilang kayak misalnya, meskipun dia punya produk ya, heeh. tapi product manager tuh bukan berarti apa ya, yang memimpin secara otoritas gitu. Artinya, Ah, dia tuh bukan berarti kayak bos yang iya misalnya, apa namanya, "Lu iya, kerjain ini." heeh, It's not like that gitu, heeh, it's totally different. mhm, Kalau di apa, product manager itu kalau orang-orang bilang lead by influence gitu. Artinya, mmm, we are not have authority to lead, tapi kita tuh melit mereka itu dengan influence kita. Jadi, ya dia yang menarik mhm, nih di sini nih. Jadi bahwa product manager itu nggak pernah dibilang punya otoritas terhadap sesuatu gitu. Jadi mhm, kayak misalnya product manager tuh nggak ada otoritas untuk nyuruh-nyuruh, desain lu ngerjain ini, lu tag mhm, ngerjain ini, nggak gitu. mhm, Tapi kita itu melakukan lead atau, memimpin dengan influence kita gitu. Influence itu mmm, apa? Influence-nya adalah dengan memberikan why-nya gitu. mhm, Kenapa sih kita mengerjakan ini gitu. mmm, Sehingga orang-orang tuh tahu dengan mengerjakan ini, maka perusahaan kita akan meningkat loh. Dengan mengerjakan ini, misalnya apa namanya, nanti penjualan meningkat sehingga mmm, profitable meningkat, gaji kita juga meningkat. Misalnya mhm, juga mhm, kita bisa juga bilang kayak gitu. Jadi kita melakukan apapun caranya untuk influence mereka biar mengerjakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan customer, which is itu juga dari arahan kita kayak mhm, gitu. Apa namanya, kita bekerja dalam tim. mhm, Jadi misalnya ada product manager, nanti ada, kayak desainer juga, ada tim mhm, engineer-nya juga, biasanya nanti dalam mmm, bentuk squad-squad gitu, mhm, tapi kita tidak memimpin otoritas tadi, gitu. mhm, Jadi mereka itu sendiri juga punya tim leader sendiri, gitu. oh, Kalau misalnya PM, itu ada kayak lead PM ya berarti, mhm, PM akan laporan sama lead PM-nya, oh, gitu. oke, Tapi, mereka pun yang mhm, lainnya juga tim desain, tim tech ya, itu mereka laporan sama leader-nya mereka masing-masing gitu. mhm, Tapi, when comes to project gitu ya mhm, atau dalam pembuatan fitur ya kita working together, mhm. to find the solution about the problem kayak gitu sih, Mas. Wah, baik. Wah, menarik menarik banget. Jadi, nggak hanya kemampuan teknis, tapi juga kemampuan soft skill-nya juga harus Waduh, mumpuni juga gitu ya. betul sekali Wah betul sekali. wah, menarik menarik nih karir sebagai product, manager. Nah, Bener bener. berarti kan banyak juga nih kemarin sempat baca-baca juga nih, Mhm, oh ya yang pertama nih, Mas Rangga nih, eee, berarti kalau yang saya tangkap tadi, project management itu berarti bagian dari, product manager, benar ya kalau seperti itu? betul kalau dibilang bagian itu Mhm. betul, betul sekali. Mhm. Salah satu pekerjaan product manager adalah melakukan project management tadi, karena Oh, dalam development fitur itu bisa kita bilang sebagai pengembangan project lah kayak gitu. oke, baik baik. Nah, Mhm satu mhm. lagi nih, kemarin itu minggu lalu saya sempat diskusi nih dengan salah seorang narasumber juga itu terkait dengan Mhm solution mhm. architect. Nah, Oke oke oke. sama nggak? Ini kalau saya coba pahami tadi ya, Mas Angga ya, Mhm. agak sedikit mirip nih antara solution Iya iya. architect dengan product manager, tapi realnya Mhm. gimana sih? Oke, ini aku juga pernah denger ya, dan Mhm. itu juga mirip juga kalau di IT dulu. Jadi sebelum ada product manager dulu tuh kita di IT ada yang namanya, IT business analyst. Ah, ya, IT heeh, business analyst itu juga mirip banget sama product manager karena dia itu oh, melakukan analisa sistem, iya, kemudian bagaimana membuat sistem yang baru gitu. Aku juga dengar yang arsitek itu juga, bagaimana membuat sistem, yang baik mhm, yang diinginkan di perusahaan gitu ya. iya, mhm, Sehingga flow-nya itu menjadi lebih baik gitu. Misalnya yang awalnya, dari A ke B ke C, mhm, kemudian, kalau A ke B ke C terlalu berat, berarti mhm, misalnya harusnya A langsung ke B, langsung ke C gimana? Nah itu yang melakukan analisa dan membuat bagannya, membuat itu bisnis analis. Dia juga mmm, kerjanya mirip-mirip, kayak ada background-nya gitu kan. mhm, Kenapa harus dibuat kayak gini background-nya, terus kemudian juga ada kayak mungkin dia, melakukan FGD juga mhm, kayak gitu-gitu. Tapi bedanya kalau product manager itu lebih diharapkan berimpact langsung kepada bisnis. oh, Itu iya, iya, yang bikin beda, karena itu tadi lebih kepada memahami customer. Sehingga, di mana ketika customer beli, mhm, maka bisnisnya akan meningkat kayak gitu. mhm, Kalau mungkin, apa namanya, bisnis analis itu lebih ke bagaimana misalnya, flow di sistemnya mhm, lebih baik kayak gitu-gitu, mhm, tapi belum tentu,
apa namanya, ketika itu diperbaiki itu Mhm, sesuai kayak gitu. Tapi kalau kita itu memastikan dulu nih mhm, bahwa solusinya ini tepat kepada mhm. customer baru kita mengerjakan. Itu, Mmm, bedanya di situ sih. iya iya. Berarti kalau saya tangkap nih product manager ini berarti lebih kayak seperti produk yang memang dibikin perusahaan untuk customer begitu ya? Maksudnya memang untuk Betul kebutuhan betul. bisnis sendiri begitu ya? Betul, jadi Mmm, sebenarnya, bisa ada beberapa macam sih product iya benar, manager, heeh heeh, ada beberapa macam, salah satunya kayak gitu juga. mhm, Jadi, dalam hal ini customer ya bisa macam-macam, bisa mhm, customer tuh bisa internal internal iya, perusahaan, bisa kayak aku ada mitra juga bisa, atau mmm, merchant kalau mhm, kayak Grab atau kayak apa namanya, kayak GoFood itu kan mhm, ngomongnya merchant ya. Nah iya, itu bisa juga kayak gitu. Jadi, oh, customer tuh macem-macem sesuai mhm, dengan siapa yang make, tapi apa, mindset oriented-nya tuh customer oriented tadi gitu, mhm, oh iya. by data driven, bedanya itu sih. Iya, jadi tadi apalagi di awal Mas Rangga sering ngomong, proses empati ke customer tadi begitu ya? Bahwa apakah ini produk ini memang benar-benar dibutuhkan customer atau enggak, begitu ya? Iya betul, itu Mmm, karena itu bagian dari apa ya, kalau sekarang, lagi ngetren namanya design thinking iya kan. design Jadi thinking, heeh. kayak understanding atau kan design thinking kan pertamanya itu kan empathy itu kan. Iya, Jadi, mhm, apa namanya, itu juga bagian dari, apa, pekerjaan product manager untuk memahami kebutuhannya itu dari empati itu, kayak gitu sih. wah, baik baik. Wah menarik nih, menjadi seorang product manager nih, Seru karena seru kan? ya seru Mhm, seru. Nah, ini tadi kayaknya udah dibahas juga nih sedikit, kalau mhm. peran seorang product manager ini dalam sebuah tim bagaimana dan nanti koordinasinya seperti apa dan dengan bagian apa, Mas Rangga? Oke, Mhm, mmm, apa namanya, kalau secara umum mhm, itu PM tadi aku bilang memang dia akan berkoordinasi dengan stakeholder yang dibutuhkan mhm, dalam pembuatan suatu fitur produk. Nah, ini umumnya gitu ya. Nah, mmm, nanti akhirnya, at the end of the day, setiap PM tuh kayak ada, ya mungkin let's say bisa dibilang, apa ya, kayak mungkin bisa dibilang spesialisasi masing-masing lah iya, gitu. mhm, Let's say misalnya kayak, aplikasi atau fitur yang memang berhubungan langsung sama customer. mmm, Misalnya kayak, misalnya dia adalah PM onboarding ya. Onboarding itu berarti berarti biasanya matriksnya acquisition. Nah, maka nanti dia akan sering banget berhubungan sama tim marketing, tim mmm, branding, atau misalnya merchant acquisition yang kayak gitu-gitu, gitu. mmm, Atau misalnya ada juga PM yang operasional. Jadi dia itu membantu biar operasionalnya itu lebih mudah atau lebih gampang dan, reduce cost. mhm, Nah, maka nanti dia akan sering banget nih berhubungan sama tim operasional, mungkin tim project manager yang ada di operasional, misalnya bagian warehouse segala macam. Nah, itu, ada juga kayak gitu, gitu. So, jadi tergantung, domain dari mhm, PM-nya itu sendiri dia ngerjain spesifikasi apa, dan dari situ ada tuh mulai nanti stakeholder-nya siapa, kayak gitu sih. mmm, mmm, Beda-beda gitu, tergantung dari baik, domainnya dia tadi, heeh. gitu. Oh, oke oke, baik. Dan memang fungsi, apa, lead by influence ini memang benar-benar berpengaruh banget untuk seorang product manager gitu, supaya enak komunikasi dan koordinasi dengan berbagai macam orang dan tim ya, Mas Rangga ya? Iya, betul banget Heeh, betul banget. ah, Itu jadi skill yang paling ini sih, dibutuhkan gitu biar, wis. kita tuh sering align Mhm, sama yang lain gitu kan. mhm, Karena jangan sampai let's say, produk ini, metriknya sama nih, misalnya iya, metriknya acquisition tadi ya, gitu, ah, tapi produknya bikin produk apa, marketingnya ngerjain apa. Nah, wah, iya, padahal mereka metriknya sama. Nah, itu mhm, kan jadi, iya, apa namanya, kesana kemari nanti jadinya. Nah, itu iya, jangan sampai kayak gitu sih. Itu yang kita hindari sih dalam sebuah tim. Nah, mmm, kalau mungkin aku bisa bilang kayak iya, gini, untuk perusahaan-perusahaan yang ada yang namanya kalau, Mas Dan pernah dengar, mmm, namanya product led growth. Artinya, oh, eee, perusahaan yang menjadikan sebuah produk mmm, itu bisa memimpin pertumbuhan perusahaan tersebut. Nah, oh, perusahaan-perusahaan mmm, yang dengan product led growth ini mmm, itu, apa, menjadikan product manager sebagai motor penggerak, ini nih, apa namanya, mmm, perubahan atau percepatan perkembangan perusahaan. iya, Nah, itu biasanya, apa, yang di tech startup yang kayak gitu biasanya dia akan, dengan tipikal perusahaan seperti itu biasanya product manager itu jadi motornya tuh. Nah, itu mmm, tuh, sehingga apa yang dilakukan product manager itu jadi mhm, sangat berdampak pada, pergerakan perusahaan. Nah, itu biasanya mmm. di tech company itu modelnya kayak gitu.
Mhm. Jadi makanya bedanya product manager di tech company mungkin Mhm. sama misalnya tech yang sudah established, Mhm. agak bukan maksudnya kayak bukan established itu artinya kayak udah lama gitu, tapi dia mau ada tech-nya kan beda ya. Mhm. Nah itu bedanya di situ gitu. Jadi Mhm. PM-nya lebih punya banyak authority sih untuk melakukan pengembangan kayak gitu sih. Wah, baik. Wah, menarik menarik banget nih, apa, sebagai seorang product manager artinya kalau bicara seperti itu berarti bonusnya gede juga. Karena ya maksudnya saya ngelihat, apa, ya perannya kayaknya penting banget begitu kan, artinya juga ya risikonya juga lumayan juga berarti gitu kan, karena Betul memberikan dampak betul juga bagi perusahaan gitu ya, Mas, ya. Nah, betul betul. kalau bicara background-nya nih, Mas Rangga, background pendidikan seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang product manager? Oke oke. So kalau, background itu malah aku cukup unik ya. Jadi Nah, product manager ini kalau di tech company itu malah datang dari various background. oh, Eee, apa namanya, I will say kayak nggak ada background tertentu yang emang pas untuk mengisi, mhm, product manager ini kalau di tech gitu ya. mhm, Eee, selama dia bisa tadi ya melakukan hal-hal tersebut yang tadi udah kita sebutkan kayak, melakukan influence by lead by mhm, influence, kemudian stakeholder management, mengerti mmm, fitur, mengerti desain, mengerti bisnis, mhm, itu sebenarnya bisa bisa dilakukan. Jadi kalau di Indonesia sendiri, mhm, aku juga kemarin tuh waktu sharing aku ada kayak data-data sih, di Indonesia itu, beberapa background yang ada di dalam, eee eee, apa sih namanya, di Indonesia gitu. Jadi mhm, memang sebagian besar tuh ada yang dari computer science misalnya atau mmm, IT. mhm, Jadi mereka tuh adalah orang-orang yang misalnya awalnya kerjanya di IT gitu ya, mhm, misalnya jadi engineer mhm, gitu ya. Ya wajar mereka bisa mhm, jadi product manager karena mereka sangat dekat iya, dengan PM gitu kan. Jadi mereka yang ya bahkan mereka sendiri yang mengerjakan produk itu gitu kan secara ah, teknis tapi gitu kan. Jadi iya, mereka tinggal membutuhkan, tambahan skill terkait komunikasi, mmm, kemudian leadership mhm, serta empati kepada customer. mhm, Kemudian juga tadi dari computer science, IT itu udah pasti lumayan banyak gitu ya, mhm, tapi ada yang, seru juga. Jadi misalnya ada kayak yang dari pendidikan, ada mmm, juga yang dari hukum, ada yang waduh, dari finance, accounting, heeh, eee, sastra Inggris, eee, jadi kayak macam-macam gitu loh. iya, Jadi nggak mesti kayak yang tadi heeh, IT gitu, bahkan ada yang dari desain juga gitu kan. oh, Jadi dari situ, apa namanya, menjadi peluang bagi banyak orang nih kalau misalnya emang tertarik sama tech istilahnya, mhm, tapi nggak ngerti apa-apa tentang tech, nggak bisa coding gitu ya istilahnya ya, nggak bisa coding, nggak bisa, nggak ngerti apa itu server, nggak ngerti apa mhm, itu API dan lain-lain, mhm, ya it's okay, no problem, ya lu heeh, bisa jadi product manager ya. Tapi itu mmm, tadi, ada banyak, perlu kayak mhm, tambahan-tambahan, eee, skill, tambahan-tambahan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan sama product manager, mmm. kayak gitu sih. Wah, baik baik. Nah, nanti mungkin ini akan ditanya juga nih skill-nya nih. Namun sebelum ke skill nih, saya mau tanya Mhm. juga, background pendidikannya Mas Rangga ini apa, Mas? Waduh, ini kalau dari background makanya sama, saya agak jauh melenceng ya. Jadi Heeh, memang saya sendiri, teknik sipil dan lingkungan di ITS ya. heeh, Di ITS teknik lingkungan, teknik sipil heeh, gitu ya, fakultasnya teknik sipil dan mhm, lingkungan. mhm. Kemudian, S2-nya juga sama sih, Oh, project management tapi di UI. oh, Jadi almost semuanya tuh terkait ya sipil gitu ya iya, dan bangunan. Tapi ya itu wajar karena aku dulu, sebelumnya aku adalah, kerja di Wika gitu ya, Wijaya Karya. ah, Jadi, iya iya, apa namanya, pengetahuannya dipakai untuk itu. Tapi, mhm, meskipun begitu, aku tuh kayak memang dari awal juga punya ketertarikan gitu ya, iya, terhadap dunia digital terutama heeh, pada awal 2016 di mana waktu itu zaman-zamannya Gojek lagi hype gitu iya, kan. heeh, Awal-awal bahkan Gojek pernah disuspend 1 hari sama Dishub, kemudian dibuka sama iya, Pak Presiden, iya, kemudian ada juga Tokopedia mulai meningkat, mhm. terus akhirnya muncul Shopee dan lain-lain. Gojek Nah itu yang masih waktu itu berkilo-kilo bayar 25.000. betul betul Iya, betul. Wah itu enak banget tuh dulu enak tuh. banget. Sampai Bali malah tuh ada tuh waktu itu. Iya, So jadi di situ tuh, ada ketertarikan yang tinggi, oh ternyata, dunia tech ini akan mhm, meningkat gitu ya kelihatannya mmm, gitu. mhm, Tapi akhirnya
sejalan untungnya selama aku di perusahaan yang Mhm. lama itu juga melakukan banyak ini sih, Mmm, inovasi-inovasi ya. terkait digitalisasi. Jadi Mhm. di situ aku kayak semakin mengembangkan, apa ya, kemampuan terkait Mmm. digitalisasi, jadi aku kayak bikin monitoring project Mmm. dengan aplikasi atau Mhm. via web kayak gitu-gitu. Dan Wah. akhirnya bisa sampai ke tahap ini kayak gitu sih. Wah, menarik. Ini artinya nggak ada satu background khusus yang jadi product manager harus dari ini, nggak ada juga begitu ya Mas Rangga ya? Betul, nggak Heeh, ada juga dan heeh, semua istilahnya, semua background itu bisa gitu ya, ya mhm, as long as kita bisa, belajar lagi mmm, untuk, itu tadi gitu, mhm, memahami bisnisnya, memahami customer-nya, mhm, memahami tech-nya gitu, mhm. untuk bisa lead by influence tadi gitu sih. Wah, menarik menarik nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mhm eee, mhm. karena berbagai macam jurusan ini kan bisa masuk atau background pendidikan bisa masuk ya, Mas. Iya Knowledge iya. atau pengetahuan apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang product manager ini? Wah, ini Mmm. pembahasannya kalau ini Ah, pertanyaan pembahasannya satu waduh. sesi sendiri nih, tapi aku mungkin Boleh persingkat ya. Jadi kisi-kisinya aja dulu, heeh, bener. iya iya, jadi, at least ada beberapa ini sih, kalau pengetahuan dulu ya, ini kan Mhm, kalau pengetahuan tuh berarti, lebih ke knowledge kita kan. iya, Nah itu sih sebenarnya, most of the time itu lebih banyak kayak misalnya kalau misalnya teman-teman jadi product manager di, mhm, tech company atau di startup kayak mhm, gitu, pengen yang kayak gitu, berarti sebagian besar pelajarilah terkait dengan misalnya software development atau oh, SDLC, software oh, development life cycle seperti apa. mhm, Terus juga mungkin tadi juga, product life cycle seperti apa, mhm, kemudian juga, apa namanya, understanding juga yang paling penting itu kita tuh ada namanya, problem solving-nya juga seperti apa. mhm, Jadi ada kayak misalnya, double diamond framework, kemudian mhm, ada juga, tadi design thinking framework, itu mhm, juga adalah framework-framework yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah, customer kayak gitu. mmm, Kemudian juga pengetahuan terkait juga dengan tech, jangan mhm, sampai kita tuh nggak ngerti-ngerti banget gitu ah, tentang iya, tech, karena kita itu akan day by day berhubungan sama mereka, mhm, sehingga kalau kita sama sekali nggak ngerti, apa namanya, apa yang mereka bikin itu mhm, akan berbahaya juga gitu ya, mhm, karena jadi mungkin bukan berbahaya, lebih ke kayak mungkin kita akan diremehkan dan lain-lain mhm, kayak gitu sih. mmm, Kemudian juga pengetahuan tentang bisnis, ini juga penting banget. Jadi, bisnis, apa namanya, kayak bisnis model kanvas, mhm, kemudian memahami, value proposition kayak mhm, gitu-gitu, itu juga penting banget. Sehingga bisa melihat sesuatu produk itu nggak cuman fiturnya aja gitu, mhm, tapi what is the impact to the business. mmm, Itu sih yang sebenarnya dicari. Jadi, kemudian mungkin terakhir terkait dengan itu tadi desain. Jadi, mhm, gimana sih memahami customer itu, kalau misalnya kita itu kalau belajar tuh dulu ada yang namanya misalnya, empathy map atau mhm, customer journey map yang menjelaskan dalam suatu flow journey-nya customer seperti apa yang menjadi pain points, itu yang nanti kita tackle sebagai product backlog kita, misalnya kayak gitu. Nah itu yang mmm, knowledge-knowledge yang harus diperlukan. Sebenarnya kalau sekarang it was very easy, kayak mhm, semuanya itu ada di internet ya, iya, kayak di YouTube segala mhm, macam. Aku juga waktu di kelas kemarin tuh ngasih tahu eee, kayak YouTube channel apa aja yang bisa ngasih tahu tentang product manager, mmm, kemudian juga kelas-kelas Udemy yang bisa mhm, ngasih juga, apa namanya, tentang product manager, ya pasti bahasa Inggris, so iya, juga itu juga jangan sampai jadi kendala kan terkait mhm, itu gitu ya. mhm, Dan itu semua sangat lengkap. So, itu free university lah di YouTube dan itu mhm, di situ bisa dicari semua. Ya mungkin kalau, perlu komunitas, perlu sharing atau mentor ya itu bisa juga kayak misalnya ikut-ikut bootcamp mmm, atau sekarang ada kayak ini, apa namanya, apa ya, for mentoring gitu loh, iya, namanya ada Plus atau apa gitu, itu gratis. Nah, itu bisa juga untuk menambah pengetahuan kita gitu dalam mhm, PM, untuk wah, kalau mau jadi PM. jadi yang dipelajari banyak juga tadi harusnya gitu ya, Betul Mas betul, Raffi ya. ada Terus juga sekitar 5 aspek tadi, 5 iya. aspek tadi ya, dan juga, wadah dan medianya juga sekarang juga sangat banyak begitu. Jadi Betul sebenarnya nggak betul. ada alasan juga nggak ketemu misalkan, di YouTube Iya, banyak bener. banget gitu kan, terus Bener bener yang bener. ngasih gratisan juga banyak banget. Jadi Iya, betul betul. belajarnya, mudah banget begitu sekarang ya, Mas Rangga. Betul betul Nah, betul.
Nah, oke Mas. Nah, terkait dengan ini nih, oh iya, tadi mau tanya juga nih kalau knowledge, Hmm. perlu paham coding programming nggak? Nah, itu menarik. I would say no sih. Oh, Itu oke. sama sekali nggak perlu, misalnya Heeh. memahami, tapi menurutku understanding basic itu perlu. Kayak Ah, misalnya terutama kayak data, mhm, itu kita itu harus ya aku juga awalnya nggak familiar sama mhm, data gitu ya mhm, honestly. Tapi ya karena sekarang, udah berkecimpung di tech itu jadi mhm, memahami MySQL, kemudian, apa namanya, query kayak mhm, gitu-gitu tuh jadi bagian hari-hari. Kemudian juga kalau cari tech-nya itu mhm, misalnya lebih ke, ini, apa namanya, apa sih full stack gitu, mhm, front end tuh ngerjain apa sih, iya, back end tuh ngerjain apa sih. mhm, Jadi hal-hal yang kayak gitu perlu dipahami sih, jadi biar kita jangan sampai salah gitu. Nanti misalnya, fitur ini, apa namanya, padahal harusnya di front end, tapi mhm. lu ngomongnya ke back end misalnya. Nah itu kan jadi problem Oh, nanti kan. iya Ya iya, emang dia kalau kalau orang tag-nya baik, ya mhm. enggak nih bukan kita nanti ngasih ke sana, dia ngasih tahu. Tapi kan ada juga yang mungkin Iya nggak sih, sebaik itu gitu. Jadi perlu pelajari dari segi itunya sih. Tapi mmm, bukan nggak mesti harus ngerti ngodingnya gitu iya. ya. Oke oke. Jadi minimal bahasa komunikasi dengan, eee, orang lain yang bekerja di perusahaan tech company itu kita masih mesti paham gitu. Jadi supaya Betul betul satu betul frekuensi begitu ya Mas Rangga ya? betul. Heeh, Itu juga sebenarnya secara knowledge itu mhm. ada sih. Jadi emang ada yang namanya Tech 4PM. Itu ada di Oh, YouTube juga ada. Jadi heeh. kayak istilah-istilah apa aja nih yang harus Iya, dipahami sama PM. Jadi kayak heeh, misalnya what is API, server, CNS, DNS, itu juga perlu dipahami, PM secara istilah dan secara maksudnya gitu, sehingga mhm, kita nggak misinterpretasi aja gitu sih ketika nanti implementasi, day to mmm. day-nya kayak gitu. Oke oke. Wah, baik baik. Menarik menarik banget nih. Nah, selanjutnya nih setelah knowledge ini selanjutnya skill atau keterampilan apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang, product manager ini, Mas Rangga? Oke, Mhm. kalau skill tadi kita udah banyak bahas Iya, ya, udah tuh. apa namanya, di depan udah lumayan, banyak, kita sempat singgung, yang Heeh mungkin aku heeh. kayak sum up aja ya. Iya, Jadi boleh. kayak misalnya yang pasti adalah, problem solving ya. Jadi, Ah, skill penting, mhm, bagaimana kita bisa melakukan, eee, istilahnya apa ya, pencacahan terhadap masalah gitu. Jadi nah, sehingga kita bisa menemukan yang tadinya istilahnya unknown mhm, to known gitu, yang tadinya unknown nih kita nggak tahu nih masalahnya mhm apa mhm, gitu, tapi kita bisa melakukan pendetailan sehingga mendapatkan problem statement-nya. Itu yang penting yang pertama. Terus mhm. kedua juga, tadi terkait analytical thinking. Oh, Jadi jangan sampai kita sebagai PM tuh kayak, misalnya mendapatkan sesuatu langsung kita mhm telan. Jadi kita harus selalu melakukan apalagi ya, mhm kenapa ya begini, kenapa begitu, sampai ya mungkin bisa dibilang five why ya. mhm Sampai 5 kali lah, mhm why gitu. Sehingga kita bisa mendapatkan, reason mhm atau, apa namanya, intinya gitu, seperti mhm, apa. Itu juga, mmm, analytical thinking tuh penting. mmm, Kemudian yang berikutnya yang juga penting adalah skill, communication-nya gitu ya. mhm. Nah ini skill communication ini, apa, istilahnya luas banget gitu ya, Iya, bahkan sebenarnya ngobrol sama orang atau misalnya kita deliver pekerjaan itu kan juga communication ya. mhm Nah, itu kita juga harus memahami kayak, communication itu juga memahami kayak stakeholder-nya siapa, mhm kemudian kita juga cara ngomong per masing-masing stakeholder itu siapa, mhm seperti apa mhm maksudnya, kemudian, bagaimana cara menyampaikan atau storytelling-nya. Jadi komunikasi ke product manager tuh di area-area itu sih. Karena kan kita sering bagaimana menyampaikan why-nya gitu, mhm kenapanya. Nah, kalau miss gitu ya, aku juga awal-awal kemarin waktu mhm. awal-awal PM memang sempat miss gitu ya, misalnya ini nggak tepat atau, apa namanya, nggak sesuai. Tapi sekarang belajar, oh kalau kita ada yang namanya metodenya use case gitu ya. Jadi dengan Mhm use case itu kita lebih mudah menjelaskan kenapanya. Jadi ada mhm kayak gitu-gitu. Kemudian yang keempat adalah data sih. mhm Aku kenapa ini perlu perlu banget. Jadi skill understanding the data, data driven itu menjadi sangat penting karena, kita diharapkan bisa melihat dari data yang ada, kemudian kita bikinlah sebuah, solusi gitu ya. Karena dengan kita lead pada data, mhm diharapkan itu kita bisa mendekati at least
problem yang kita mau selesaikan itu atau solusi yang mau kita bikin itu setidaknya mendekati benar gitu. Kalau Hmm. misalnya kita kayak ngawang-ngawang gitu tanpa ada data, tanpa Hmm. validasi, nah itu bisa jadi kemana-mana gitu. Nah, Hmm. dan dengan data ini pun bisa menjadi senjata buat PM Hmm. untuk menyampaikan alasan-alasan. Nah, jadi apa namanya, skill tentang data itu menurutku juga sangat penting sih. Hmm. Eee, Paling yang terakhir itu terkait dengan, tadi yang pernah kita bahas juga tadi yang desain Ya, empathy itu. ya. Hmm. Itu nanti akan diimplementasi misalnya ketika kita mau ke riset, ketika kita ngobrol sama customer. Hmm. Jadi kita bagaimana lebih banyak empathy itu sebenarnya simple, lebih banyak mendengarkan. Hmm. Jadi kita banyak dengerin orang, maksudnya itu kan nggak mudah ya, Hmm. kadang dengerin customer ngomel-ngomel, atau dengerin itu at the beginning it was very hard itu. Atau dengerin tim kita yang komplain, "Ini gimana sih, fiturnya kok gini nggak guna nih." Misalnya ada juga Iya, kan iya. yang mean, yang jahat kayak Hmm. gitu, Iya, meskipun ya mungkin kalau untuk anak-anak sekarang untung nggak gitu ya, karena iya, mungkin kalau yang Gen Z tuh nggak mau juga digituin gitu ya. hmm. Tapi kan ada aja yang kayak gitu. So, empathy itu buat listening sih. Nah, itu perlu dilatih skill itu karena itu tadi, biar kita terbiasa mendengarkan hal-hal yang misalnya argumentasi yang misalnya agak buruk, bukan buruk sih, cuman kayaknya tuh jadi jangan hard Ja feeling gitulah jangan sama baper itu. gitu ya? Jangan baper gitu. Itu buat the job gitu. Itu Iya. ininya mereka. Nah, itu menurutku 5 skill itu yang perlu dipunyai sih sama product manager kayak gitu-gitu. Wah, baik, baik. Nih, komplit banget nih kayaknya kalau kalau skill yang dibutuhkan sebagai seorang Iya, product manager. banyak banget lagi. Banyak banget nih. Nah, selanjutnya nih, attitude. Attitude atau sikap apa aja sih yang dibutuhkan sebagai Hmm, seorang product manager? Tapi tadi kayaknya udah dibahas juga nih dikit-dikit. Yang pertama iya, jangan baper gitu kan ya. betul. Itu berarti jangan baper, mungkin aku bisa gambarkan sebagai, Heeh. openness sih, Ah, transparansi. Itu iya. attitude yang perlu. Jangan sampai kita tuh kayak terlalu nggak kayak batu Oh, lah istilahnya iya, gitu. iya, 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 iya. Itu, jangan sampai kita juga nggak transparan. Kita misalnya, menyembunyikan sesuatu kepada yang lain, itu juga jadi Hmm. permasalahan gitu. Oh, Attitude seperti itu kalau misalnya mhm, kita sampai kayak gitu, itu berbahaya misalnya buat kelangsungan pekerjaan gitu ya. Misalnya kalau misalnya kita nggak open, kita mhm, nggak transparan mhm, gitu ya, itu nanti, membuat ritme kerjanya itu juga jadi mhm. bermasalah gitu. Jadi Oh, makanya kalau di dalam tech company atau di mhm, startup itu biasanya ada yang namanya, open communication gitu ya. mhm. Jadi itu biar kita tuh pasti kan kalau ketika open communication tuh akan ada orang yang over communicate, Iya, ada yang ya jarang-jarang lah ngomong gitu iya. ya. Ya tapi itu harus, sebagai PM harus dirangkul semua gitu. Mmm, Jadi kita juga harus open sama mereka. Kenapa sih ini jadi masalah gitu? Kenapa iya, ini harus kita kerjain? Itu harus open gitu. Jadi mhm, attitude kayak gitu yang harus kita punya itu. mhm. Terkait openness sama transparansi sih kalau aku di situ sih. Mhm. Wah, jadi, memang karena mungkin kalau kita sebagai seorang manusia kan kadang kita punya, yang sesuatu yang kita yakini itu benar, tapi Betul. itu cuma keyakinan kita aja gitu Iya, kan. betul Jadi betul. keyakinan itu kalau menjadi product manager itu harus benar-benar divalidasi gitu ya? Betul, Nah, makanya kita selalu ada yang namanya problem validation, mhm. bahkan solution validation Iya, iya. sebelum jadi sebuah prototype kayak gitu sih. Oh, oke, oke. Wah, ini ya soalnya pasti ya kadang kita ya batu banget gitu kan. Pokoknya ini bener Iya udah bener, gitu aja. Iya. itu itu sering banget terjadi makanya clash antara Oh. misalnya PM sama engineer-nya. Engineer Ah, punya solusi ini tapi PM tuh sok-sok ngatur misalnya kan padahal iya, iya. mungkin ya aku ngerti, mungkin kadang ada PM yang memang background-nya tech, jadi Iya, dia memahami, iya. bagaimana cara ngerjainnya. However, Mmm, kita bukanlah yang ngerjain tech-nya gitu. So, iya. ya biarkan mereka kasih kebebasan ke mereka Mhm. untuk bisa berkreasi. Tapi kan nggak semua PM memahami itu kan, Iya, jadi bener. merelakan egonya Nah, untuk iya. misalnya nah itu sih kayak gitu-gitu sih. Yang Oh, yang perlu dilatih sih. mhm. Oh, Jadi bener tadi nggak baper terus harus lebih banyak bukan neken ego ya, tapi heeh. ya lebih ke ikhlas aja lah Iya, mereka mau ikhlas. ngomong apa ya udah terserah gitu kalau misalnya nah
kita kalaupun misalnya kita mau terkait dengan performance kita atau ego Mmm, kita, ya kita bisa misalnya menambahkan dengan data-data. Makanya tadi mmm, kenapa data-data itu penting. Jadi ah, sehingga yang tadinya misalnya ada pendapat sesuatu, argumentasi tertentu, kita bisa counter atau kita bisa jelaskan dengan data kita punya, kayak gitu sih. jadi ya supaya nggak bias tadi ya, kita harus berdasarkan data begitu ya, Mas Rangga ya. Jadi Betul betul apapun betul. argumennya ya data itu menjadi poin penting begitu ya, Mas? Betul betul. Wah, menarik. Dan artinya sebenarnya data driven tadi atau itu sebenarnya nggak hanya di product manager aja ya, maksudnya di kehidupan pun ya harus seperti itu juga sebenarnya kan? Benar-benar Iya kehidupan harus seperti itu juga. iya. Cuman memang sebagai PM itu dituntut lebih sih, Ah, dituntut lebih heeh, bisa seperti itu iya. agar bisa itu tadi, menjembatani antara semua stakeholder itu, gitu. Ah, iya. Kadang kalau misal kita tadi asal agak batu lah atau Heeh. apa namanya, nggak terlalu mau denger gitu kan, itu juga bahaya juga gitu. Heeh. Dan komunikasi kita akhirnya jadi penting di situ, Mhm, bagaimana mengakomodir keluhan-keluhan mereka, mhm, argumen-argumen mereka gitu kan. Nah itu mhm. jadi, apa namanya, perlu dilatih yang kayak gitu-gitu sih. Wah, menarik menarik. Nah, selanjutnya nih, Mas Rangga, untuk pengembangan karir ke depan nih oh ya, maaf, mungkin sebelum ini, nanya Mhm. dulu nih, apa ada nggak semacam sertifikasi khusus untuk menjadi seorang product manager ini? Kalau misalnya sertifikasi itu sebenarnya ada dibuat oleh beberapa institusi ya, Oh, kayak iya. misalnya ada yang namanya product school, Oh, atau misalnya kalau kayak bootcamp-bootcamp itu juga mhm, ada kayak sertifikat full stack product management, ada mhm, juga sih kayak gitu. mmm, Ya tapi mungkin, kalau as a user, maybe dia akan lebih ngelihat, orang punya sertifikat itu kan ya bisa banyak gitu ya, iya. it's also, only need ya uang istilahnya untuk Ah, bikin itu. Tapi kan, pengalaman, kemudian attitude tadi itu kan mhm, yang bikin setiap PM tuh beda kayak gitu. iya. Ah, iya iya, setuju setuju banget nih. Nah, pertanyaan yang tadi nih, apa yang dibutuhkan untuk pengembangan karir sebagai product manager ke depannya? Apa sih yang mesti kita misalkan kalau kita ya sudah menjadi seorang product manager nih, ke depannya apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan karir kita gitu, Mas Rangga? Oke, sorry, ini berarti apakah maksudnya pengembangan karir tuh ketika sudah jadi atau sebelum jadi product manager nih? Pas sedang jadi nih, pas sedang jadi Oh, heeh, maksudnya kan nanti kan apalagi teknologi ini kan dinamis banget nih, Mas Rangga, kan maksudnya mhm. apa sih yang perlu dipelajari, dikuasai ke depan Oke gitu untuk ya sebagai seorang product manager? oke, I see. Oke, kalau misalnya ketika sudah jadi product manager kayak aku sendiri, menurutku kayak, eee, learning sih Mmm, atau belajar tentang product manager itu juga, satu hal yang, urgent ya, atau mhm. penting juga untuk kita mengembangkan soft skill kita atau hard skill Mmm, kita. Karena, bahkan sekarang tadi yang aku bilang, mhm, product management itu udah more wide gitu, bahkan more specialist kayak per masing-masing item. Jadi sekarang udah ada yang namanya, product marketing manager, waduh, kemudian ada yang namanya product platform manager. So, itu udah banyak banget variasinya kayak gitu. mhm, Jadi di setiap domain-domain itu mhm, punya isu-isu sendiri nih yang harus kita update gitu. mhm, So, kalau aku lihat mikirnya kita lihat dulu state kita sekarang misalnya ada di mana, kemudian mhm, misalnya kita mau jadi, PM yang kayak apa, ya udah kita nanti belajar, terkait itu gitu. Kalau misalnya let's say kalau aku sekarang kan istilahnya di, PM yang, mhm, customer base ya, ya udah aku lebih banyak, bagaimana memahami, handling customer-nya, bagaimana mmm, memahami behavior dari iya, customer sih. Jadi, mmm, hal-hal yang kayak gitu yang aku banyak belajari. Aku juga me kita juga perlu kayak mempelajari, teknologi-teknologi yang sedang update gitu. mmm, Kayak misalnya sekarang, misalnya sekarang kayak KYC itu udah mhm, bisa pakai face recognition dan lain-lain. oh, Itu juga harus dipelajari sih. Kemudian juga kayak, eee, mungkin teknologi-teknologi yang baru kayak misalnya kayak mhm, sekarang kan, untuk yang di front end itu udah pakai Golang atau pakai, oh, Flutter sekarang. Nah itu juga perlu dipelajari sih. Jadi, intinya update teknologi sih, mhm, sama, update tadi, terkait domainnya di mana gitu. Kalau misalnya teman-teman adalah, product marketing gitu ya, ya berarti kan, lebih ke ilmu marketingnya seperti apa. Jadi mmm, ada kayak gitu-gitunya. mhm, Setiap product manager tuh bisa beda-beda gitu. wah, Tapi mostly mhm, tentang domainnya, kemudian tentang,
teknologi terbaru apa sih? Sehingga kita misalnya bisa juga nih memberikan usul kepada engineer-nya. Hmm. Kenapa nggak coba pakai ini yuk, kita pelajari bareng yuk. Bisa nggak kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini, kayak gitu sih. Wah, ini artinya ke depan memang akan banyak juga ya, akan bertambah terus karena ya teknologi dinamis juga, kebutuhan konsumen juga dinamis juga, Semakin jadinya ya, betul betul. banyak yang mesti dipelajari juga gitu ya Mas Rangga ya? Betul betul. Mmm, Bahkan, semakin lama kayak kayak misalnya kita jangan bilang konsumen yang dulu 2016 sama mhm, sekarang tuh sama. It was very different. Dulu mhm, waktu awal-awal ada Gojek, ada itu, ya istilahnya, eee, atau demand ya, atau mhm, misalnya keinginan mereka terhadap suatu aplikasi, ya udah gitu aja gitu. iya, Sekarang mereka nggak mau nih kalau cuman misalnya aplikasi itu cuman, bisa pencet-pencet tombol doang gitu kan. iya Oh, iya iya, pengen ada kayak apa, sekarang ada namanya gamification lah, iya video lah, personalization. Nah, itu iya, yang kayak gitu-gitu yang perlu dipelajari gitu. Jadi, mmm, sekarang customer tuh karena udah meningkat, pengetahuan tentang digitalnya, mhm, kemudian juga sekarang digitalisasi ekosistemnya juga sangat baik. mhm, Nah, apa namanya, memahami behavior itu juga sangat penting gitu sih. baik baik. Wah, menarik, pengembangan untuk product manager ke depan nih, Mas. Nah, Iya, pertanyaan betul. selanjutnya nih, Mas. Ini Iya iya. pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu orang biasanya nih. Apa nih? Rate gaji. Waduh. Nah, rate gaji tapi mungkin ini buat entry level ya, Mas, ya. Kalau udah Iya, boleh boleh. pengalamannya udah tinggi-tinggi pasti kan, ya itu udah nggak keukur lagi, bisa jadi gitu ya, Mas, ya. Tapi Iya kan iya, kalau yang entry level kan ya bisa kepantau lah begitu, Mas, rate-nya. Nah, kira-kira nih, Mas, misalkan iya. ada fresh graduate, tapi ada Mhm. nggak ya, Mas, ya, maksudnya fresh graduate yang baru lulus langsung menjadi product manager? Oh, itu, I would say itu, hard ya, itu cukup Oh, sulit. Jadi heeh, karena gini, eee, itu biasanya, karena fresh graduate itu kan istilahnya, biasanya itu kan, mhm. minim pengalaman Iya, misalnya. heeh, Kemudian juga, apa namanya, ilmunya mungkin misalnya, mhm, ilmunya masih ilmu yang punya dia dulu, misalnya iya dia jurusan apa, kayak gitu. Jadi, meskipun product manager tuh jurusannya bisa apapun, iya, cuman, perlu kayak itu pengalaman tadi, karena ada banyak nih stakeholder-nya gitu. Jangan sampai mhm. karena kita istilahnya anak baru dan akhirnya malah dalam tanda kutip "diremehkan" dan lain-lain, Iya, malah produknya malah nggak jalan. Nah, mhm, Jadi challenge-nya kalau buat fresh graduate itu, memang kalau untuk jadi PM tuh cukup berat sih. Makanya mmm, kebanyakan tuh PM, itu tuh request-nya tuh 2 tahun, 3 tahun oh, pengalaman jadi PM. mhm, So I would say kalau fresh graduate is hard, mhm, but itu bisa. iya, heeh, Bisa, tapi mungkin, perlu pengalaman 1 tahun, 2 tahun, ada mhm. yang namanya gini, associate. Jadi ada yang namanya Ah, associate PM, mhm, associate product manager. Nah, mhm, associate PM ini itu biasanya di bawah PM-nya gitu. mhm, Jadi di bawah PM, membantu PM terkait dengan hal-hal teknisnya gitu, mhm, sehingga PM itu bisa lebih banyak melakukan discovery, bisa mhm, lebih dan solusi yang dihasilkan itu bisa lebih tepat kayak gitu. mhm, mhm. Jadi associate PM itu paling yang fresh graduate tuh yang bisa, tempati lah, atau ada yang namanya juga mungkin company lain junior PM. Junior ya? Mhm, Iya, itu juga bisa ada yang kayak gitu kalau buat fresh mmm, graduate. Ya, mhm. tapi itu tadi, kayak orangnya tuh harus kayak ya bener-bener ya mungkin dia mungkin sebelumnya pernah intern di mana, Iya, atau iya, kayak misalnya pernah ya leading, organisasi apa. Nah, itu kan mmm, nanti bisa muncul tuh di dalam, interview ya, interview ya? biasanya. Iya. Oke. Nah, tapi belum dijawab nih, rate Oh gajinya. iya, oke, Nah, I mungkin would kalau say untuk menjadi seorang, junior atau associate PM tadi, rate-nya kisaran berapa sih, Mas? Nah, ini bagus banget sih. Mmm, Jadi kalau yang aku tahu itu biasanya, associate aja itu kalau misalnya tech company itu mhm, bisa starting dari 7 sampai 10. oh, So it's quite big range iya gitu ya. iya, heeh, Kemudian akhirnya kalau udah jadi PM ya bisa 10 lebih gitu ya, iya, 10 mhm, sampai 15 sampai 20. mhm, Nanti kalau udah lead itu atau udah senior PM ya mhm, biasanya, 15, 20 atau di atas 20 kayak gitu mhm. sih. Kalau udah A pengalamannya udah tinggi banget, udah nggak ketakar lah. Iya, itu biasanya kalau semakin kayak udah 15 tahun itu, Iya, atau udah 12 tahun, 15 tahun itu udah senior PM banget,
Heeh, biasanya itu udah lumayan tinggi sih lumayan tinggi minimal. ya. Oke oke. Tapi Dan biasanya dia juga udah mhm, mulai kayak ada spesialisasinya. Dia oh, biasa ngerjain payment, oh berarti dia kayak oke. senior PM for payment payment atau lead Iya PM payment payment kayak gitu sih. iya. Oke oke, baik baik. Ini iya, nggak apa-apa, santai aja, Mas. Ya sih. Heeh. Nah, Hmm. artinya wah menarik menarik banget nih, Mas, untuk berarti starting point-nya gajinya lumayan juga gitu kan ya, maksudnya di Iya atas makanya UMR betul jauh, maksudnya betul lumayan jauh di atas UMR gitu kan. Jadi betul sekali ya. heeh, Itu tadi karena considering the responsibility, mhm, jadi kemudian kerjanya juga menurutku ya cukup iya banyak lah ya. iya banyak Ada bener, meeting jadi kadang iya, jadi itu nggak mudah sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin bukan yang biasa kayak gitu ya, atau mhm cuman biasa ngerjain itu akan sulit karena mhm. let's say kita meeting paginya sampai sore, terus ngerjainnya kapan ya kan? Ya Iya. malamnya dong. Iya. Ya nggak gitu juga ya, tapi ya tapi bisa gitu juga ya atau kalau misalnya udah manajemen udah bagus sih sebenarnya bisa aja sih sambil berjalan gitu. Jadi Mhm itu gimana tergantung kita manage-nya, tapi mhm. mostly kayak gitu sih banyak hal-hal Ah, gitu. oke, wah menarik menarik. Nah, ini Mas, bicara suka duka sebagai product manager, yang tadi mungkin dari awal Tadi sampai akhir udah lumayan kesebut-sebut nih dari tadi iya gitu, iya. suka dukanya. Nah, mungkin boleh mulai dari dukanya dulu nih Mas, menjadi seorang Waduh, product boleh manager, boleh. apa nih dukanya Mas? Ya ini ya apa namanya, kayak gitu ya, aku Mhm, tadi kan sempat disinggung juga ya, mungkin iya, pertama, ya misalnya kita kayak komplain-komplain, itu mhm, ya pasti masuk ke kita gitu iya, ya, ada permasalahan, jadi ya dukanya kadang ya kita sebenarnya kalau bagi PM yang bener ya, itu mhm, komplain itu bagus ya, iya artinya kita bisa enak dong, iya kita iya nggak usah iya. capek-capek cari masalah, Iya langsung iya, aja setuju kita dapat setuju masalah, setuju setuju. masalah itu yang kita validasi itu jadi masalah apa enggak gitu. Iya, Tapi kan, ya kan kadang komplainnya kan disampaikannya ada yang bener, ada yang enggak gitu ya. Nah, jadi jadi yang kayak gitu-gitu sih. Itu terus kemudian kedua mungkin karena kayak tadi, heeh, terkait dengan kita perlu banyak meeting, banyak diskusi, mhm terus kadang ngerjainnya kapan. Jadi itu mhm ya kita perlu waktu lagi sih, akhirnya mungkin kadang begadang juga. Jadi mhm ya kayak gitu-gitu sih. Apalagi kalau misalnya, stage-nya itu agak growth ya, lagi kenceng banget gitu growth-nya, mhm itu bisa ya cukup inilah, mhm. mmm, ya cukup exhausted juga gitu ya kadang gitu ya. Nah tapi, itu sih yang, duka-dukanya sih yang kayak gitu-gitu gitu ya. Kemudian juga mungkin kalau misalnya kita introvert nih atau ya Mhm, kan orang-orang bilang iya, kalau ekstrovert ya mungkin dia sangat senang ngobrol terus, meeting terus gitu kan. mhm, Wah tiap hari semangat tuh kan kalau ekstrovert gitu. Tapi kan kadang kita kan kalau PM itu banyakan maksudnya setahuku sih kayak introvert ya karena heeh. Sebagai PM tuh butuh waktu untuk mikir, karena kita lebih banyak Oh, berpikir solusi tadi itu kan. iya iya iya. Jadi kita perlu waktu untuk merenungi dulu gitu ya, Mhm bagaimana solusi ini diselesaikan gitu. Nah, mhm itu kadang, menguras energi sih, mhm misalnya meeting-meeting gitu. Jadi, siap-siap aja misalnya kalau yang introvert mungkin setiap meeting agak exhausted gitu. I would say kayak aku nggak bakal bilang kayak 1 hari 1 meeting ya, itu iya. kayak ya 3 4 5 gitulah, itu Eh, kayak seharian. Jadi kayak bisa sampai kayak gitu. heeh, Itu sih mungkin kalau dari dukanya ya. iya. Oke, baik. Nah, sukanya nih, apa nih, Mas Rangga? Nah, aku bisa bilang, sukanya ini istilahnya terbayarlah dari apa yang kerja Ah, keras tadi yang kita iya. lakukan. Kayak misalnya yang pasti itu kalau misalnya once produk rilis, Mhm kemudian rilisnya itu bener-bener ngasih matriks yang bagus mhm gitu ya. mhm Jadi itu kayak, oh berarti produk gua nih dipakai orang dan produk mhm gua tuh bener-bener, ada hasilnya. Nah mhm ini sangat, apa ya, sangat puas sih kalau mhm. sebagai PM tuh ada kepuasan di situ gitu. Jadi Oh, apa yang sudah kita lakukan siang malam gitu ya. mhm Yang kedua, mhm. itu adalah, terkait kepuasan tadi, terus juga ya pasti sukanya ya salary-nya tadilah, ya Nah, kan lumayan kan itu kan. Tadi kan fresh graduate aja bisa sampai segitu gitu heeh kan, heeh, jadi, cukup, terbayar jugalah gitu dari apa mhm yang sudah diiniin gitu. Jadi mhm setelah kita mendapat kepuasan, kita juga mendapatkan kayak income gitu ya, mhm yang memang sesuai dengan apa yang misalnya kita aspirasikan gitu sih. mhm mhm Nah, terus sukanya lagi mhm. menurutku ada kayak karena kita tuh terpapar sama terkait dengan bisnis, Iya, marketing, segala macam, itu peluang untuk berkembangnya bisa mhm macam-macam lagi dalam company. mhm Jadi,
kita misalnya mau jadi CEO bisa, mau jadi Iya. setelah itu mau jadi Mhm, apapun di dalam bisnis company itu bisa. Karena kita memahami betul apa sih yang mhm, dikerjakan gitu loh di dalam proses bisnis tersebut. mhm, Jadi ada peluang karir tambahan gitu loh kalau mhm, misalnya kita sebagai PM. Let's say aku bisa bilang kayak misalnya mhm. Google gitu kan, itu kan kayak Pak Sundar Pichai yang sekarang Iya, CEO Google, itu mhm. adalah PM-nya Oh, iya Google iya dulu. iya, yang bikin Google Maps dulu kalau nggak salah ya? Maksudnya Iya awal-awal betul, iya, awal Google betul. Maps. Dan ada banyak lagi perusahaan-perusahaan tech yang Mhm. itunya awalnya dari PM kayak gitu. Oh, So jadi secara sukanya ada banyak various mhm, kesempatan mhm. yang bisa kita dapatkan kayak gitu sih. Wah, menarik. Menjadi seorang product manager, karir masa depannya kayaknya cerah nih gitu kan. Nah, Amin. amin, 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 amin. Nah, Mas Rangga, selanjutnya nih, kebutuhan karir product manager ini Hmm. prediksinya di masa depan akan seperti apa sih? Akan semakin banyak atau makin dikit nih bisa jadi nih? Gimana nih Mas Rangga? Wah, ini menarik banget. Nah, Jadi kalau aku lihat nih, aku kemarin juga ada waktu aku sharing di kelasku ya, itu mhm, aku punya data juga sih. Jadi kayak bahkan per bulan September ini di Indonesia nih, di mhm, Indonesia, mhm, di aku lihat di LinkedIn ya, itu ya, kebutuhan atau opportunity product manager itu bisa sampai 1.548 opening ya, opening. pembukaan. Iya, kemudian di Agustus 1.000. Pokoknya Wow, meningkat. Jadi dari bulan iya iya. April itu 800, Mhm, per mhm, sekarang udah 1.500. So, peningkatannya cukup tinggi ya kalau iya, di Indonesia kebutuhannya gitu ya. mhm. Kemudian kalau aku juga ada data nih di dunia gitu ya. Kayak misalnya let's say di Australia itu per September itu ada 5.000 malah Mmm, kebutuhan product manager. iya, Di Singapura 6.000, di USA itu 37.000. So, mmm, jadi, banyak banget banyak banget. kebutuhannya gitu ya seiring meningkatnya digitalisasi. So, ke depan sih Mhm, aku lihat, untuk digitalisasi, untuk IoT itu mhm, lagi meningkat banget. Jadi karir untuk menjadi product manager mungkin 10 tahun, iya, 20 tahun itu masih cukup panjang gitu mhm, ya. Eee, jadi bahkan bahkan kadang I would say kayak aku bisa bilang kayak gini, misalnya kamu di suatu perusahaan ini di tech ya, tapi mhm, tech-nya mati nih misalnya, atau misalnya tech-nya tuh lagi apa, kena apa yang namanya winter gitu ya, akhirnya mhm, turun, akhirnya kalian mungkin di-PHK atau dipecat, tenang aja. Karena mungkin nanti ada tech baru lagi, iya yang iya. dapat funding lagi, nanti kamu bisa ke situ gitu. Jadi, kita istilahnya bisa berpegang teguh pada profesinya gitu ya, Iya instead iya. of, perusahaannya gitu. Karena, Ah, apa namanya, role-nya sendiri cukup heeh, dicari, apalagi kalau misalnya ketika, perusahaannya itu baru-baru mulai gitu ya, atau misalnya mhm, sudah middle, udah hampir mau product market fit, itu pasti butuh banget, kayak gitu sih. Jadi mmm, tenang aja gitu ya, maksudnya opportunity-nya cukup terbuka luas, mhm. untuk beberapa tahun ke depan kayak gitu. Wah, menarik menarik nih, artinya ke depan akan semakin luas begitu ya, Mas Rangga ya, untuk menjadi Betul seorang sekali. product manager. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Mas, Mhm, sekaligus closing statement. Apa sih saran, siap. masukan kepada teman-teman yang, mau menjadi seorang product manager? Oke, so paling kalau, dari aku sendiri, kalau buat teman-teman yang mau jadi product manager, baik itu Mhm, fresh graduate misalnya atau mau switch karir juga kayak mhm, saya, mhm, apa namanya, yang pasti banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya mhm, pertama, kita harus tahu dulu, apa apa namanya sih, apa yang dibutuhkan oleh product manager, ya, skill-skill-nya apa, mhm, kemudian juga knowledge-nya apa. mhm, Nah, tapi dari situ kita perlu evaluasi juga, kita tuh di current state-nya ini apa nih? Apakah kita mmm, itu, lagi berada di mana, kita evaluasi. mhm, Misalnya maksudku gini, misalnya kalau aku sendiri let's say aku dulu iya, tuh ada project management, artinya mhm, aku biasa juga berinteraksi sama orang, aku mhm, biasa cross function, itu berarti, skill-skill itu iya, sudah bagian dari product management. Berarti mhm. tinggal apa nih? Nah, jadi Ah, itu yang kita pelajari. Berarti aku waktu itu tinggal mempelajari misalnya terkait teknologi, mhm, kemudian tinggal mempelajari terkait dengan, apa namanya, empathy tadi, mhm, gimana caranya membuat product discovery dan mhm, lain-lain. Nah, itu yang aku pelajari gitu. Jadi silakan teman-teman juga, apa namanya, mengetahui kondisi state kalian apa. Misalnya fresh graduate, oh mhm, berarti kalau fresh graduate banyak banget kan yang belum dipelajari, iya, ya udah sekalian aja belajar iya, semua, misalnya ikut kayak tadi latih YouTube produk apa, atau mhm, program-program dari awal gitu ya. mhm, Nah, itu bisa juga kayak gitu. Kemudian kalau aku yang kedua, selain knowledge, itu juga ini sih, apa namanya, eee,
mentoring. Aku Hmm. merasa itu butuh banget. Jadi teman-teman meskipun baru Ya. yang atau orang mungkin switch karir itu juga butuh kayak saran-saran gitu. Hmm. Nah, jadi ikut komunitas, kemudian mentoring sama Hmm. PM-PM yang sudah jadi PM gitu, atau di LinkedIn aja nggak apa-apa kenalan Iya. kayak gitu. Itu sangat membantu banget untuk mempersiapkan kita jadi PM. Dan aku juga sangat senang sih kayak di LinkedIn tuh banyak banget orang-orang juga yang suka sharing-sharing Ya. tentang PM Hmm. kayak gimana gitu ya. Bahkan yang udah senior-senior tuh malah ngasih materi-materi gratis. Iya. Wah, itu membantu banget sih. Jadi itu bisa teman-teman coba sendiri kayak gitu. Hmm. Setelah knowledge kemudian mentoring, yang terakhir juga perlu portofolio. Jadi Hmm. meskipun kita misalnya belum pernah melakukan belum terkait product management, Hmm. itu bikinlah sebuah portofolio misalnya terkait case-case yang ada di aplikasi saat ini aja gitu. Misalnya teman-teman lagi nggak suka nih karena misalnya ya suatu aplikasi tertentu yang kalau dibuka tuh lemot. Nah, itu Ah. bisa tuh coba dicari solusinya ya kan. Bikin aja kayak framework problem solving-nya, silakan dibikin. Nanti kan solusinya nggak mesti benar atau Hmm. salah gitu. Hmm. Nggak ada jadi kalau di dalam produk tuh nggak mesti itu benar atau salah, Iya, tapi iya. apakah itu tepat atau enggak, dan itu pun Hmm. juga, sesuai konteksnya gitu, nggak mungkin Hmm. pada saat itu benar tapi bisa juga enggak. Jadi nggak usah takut bikin portofolio kayak gitu, Hmm. melakukan analisa sendiri, Hmm. mandiri, nggak masalah gitu. Nanti udah portofolio itu bisa kita jadikan, bahan untuk nanti ngomong ke user atau ngomong ke HR kayak gitu sih, untuk dalam Wah, proses menjadi PM. iya. Paling itu sih kalau Hmm. saran-saran gua. Wah, siap. Apalagi internship-nya kayaknya banyak juga sekarang ya, Mas Rangga, ya? Betul, waduh banyak Mhm. banget, apalagi Mhm. ada program-program internship kayak Kampus Merdeka gitu-gituan, Iya. itu sangat membantu banget. Wah, dulu Iya. zaman kita nggak ada itu Nah, kayak itu gitu. dia masalahnya. Kalau mau intern jalur ordal, Iya, kalau mau intern harus jalur ordal, orang dalam dulu tuh baru iya. bisa dapet. Bener banget itu. Jadi saya ngelihat, Susah waduh, banget. zaman sekarang kayaknya mudah banget gitu kan, ambil internship 6 bulan product manager, Iya, bener udah bener nanti bener. lulus kemungkinan diterimanya jadi product manager akan semakin tinggi Iya, juga bener. pastinya gitu ya. Malah aku pernah lihat 6 bulan tuh intern di beberapa tempat gitu. Nah, itu Wih, dia. itu keren banget Iya, itu dia. anak zaman Nah, sekarang. sayangnya di zaman kita nggak ada dulu. Betul, kita harus dari orang dalam, Mhm. telepon-telepon nanya om atau Iya. saudara, "Om bisa Nah, masuk nggak?" Kayak iya, gitu-gitu dulu. benar 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 sekali. Wah, ini makasih banyak nih Mas Rangga Siap, atas diskusinya, bermanfaat banget siap. nih buat teman-teman semuanya, buat saya juga nih terutama, belajar mengenai product manager. Iya. Terima kasih Mas Rangga atas diskusinya. Sampai Siap, jumpa lagi terima Mas kasih Rangga. juga waktunya, Mas. Iya, ya mungkin nanti Mas Rahim juga pengen jadi PM, nggak apa-apa, bisa Wah, juga. ini udah mulai-mulai mendekati kayaknya. Siap Siap siap. siap siap. Sampai jumpa Mas Rangga. Oke, bye.